Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Syahrutullah Adiza dari Prodi PGSD kelas 23B2A. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya tentang kurikulum pembelajaran untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kurikulum pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Septian Mukhlis, dan beserta teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya untuk mulai menjelaskan tentang hasil rangkuman saya tentang kurikulum pembelajaran pada saat ini. Nah, jadi kurikulum itu dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Bagaimana dengan implementasi pengembangan kurikulum di satuan pendidikan? Untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya itu berarti kurikulum sifatnya dinamis, yang artinya kurikulum itu dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan sekolah. Maka seharusnya secara berkala kita evaluasi, sebab pengembangan ini berpengaruh sekali akan arah sekolah kita ke depannya. Kurikulum operasional satuan pendidikan ini juga termasuk rencana pembelajaran, karena setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran modul ajar media ajar sampai ke asesmen yang kita diskusikan selama 1 tahun ajaran ke depan. Perencanaan dan alur pembelajarannya mau seperti apa, juga program prioritas satuan pendidikan. Karena selain perencanaannya, pengorganisasian pembelajaran juga dievaluasi. Muatan kurikulum berarti sesuai struktur pembelajaran dalam paradigma baru, ya kita akan evaluasi program intrakurikuler sekolah, yaitu yang membersihkan muatan mata pelajaran dan muatan lokal. Lalu kita akan evaluasi program proyek hingga ini, merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga program ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikuler, nanti akan kita adakan survei kepada murid-murid kita, bisa melibatkan murid-murid dalam menentukan jenis ekstrakurikuler. Pentingnya pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ini, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan konstekstual satuan pendidikan, sehingga memberi makna bagi pembelajaran murid kita. Dan sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional sekolah juga harus kita diskusikan. Nah, jika program bagus, maka sistem monitoring dan pengembangan profesi guru juga harus didukung. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan adalah satu visi, misi, dan tujuan. Perencanaan pembelajaran yang mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen modul ajar media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. Pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum beban belajar, juga termasuk program intra dan ekstrakurikuler, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional FOIA satu lagi, patch ini semua mari kita coba lihat dan evaluasi kembali karakteristik satuan pendidikan kita agar kita dapat menganalisis konteks sekolah, melihat kebutuhan zaman dan perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita mengetahui apa yang unik dari sekolah kita, baik itu dari segi murid, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Ini adalah modal dasar evaluasi visi, misi, dan tujuan. Jadi prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yaitu berpusat pada murid, lalu konstekstual esensial, juga akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Karena kurikulum itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis. Kurikulum operasional untuk murid-murid di daerah pertanian berbeda dengan kurikulum operasional di pariwisata KYB. Adalah dokumen hidup sehingga KFPBN dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid, tentunya setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan ibu dan bapak guru. Ternyata dokumen kurikulum dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita bisa terus mengembangkan dan menyesuaikan demi mencapai tujuan pendidikan. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan murid-murid yang memiliki keunikannya masing-masing. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah pelaku adaptasi KSBK. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Mengapa kurikulum perlu diubah? Materi sebelumnya kita mempelajari bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum saat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan, dan kurikulum semua pihak harus berkolaborasi
Maksimal misalnya guru belajar memfasilitasi pembelajaran sesuai orang tua, terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan pusat serta semua yang berkembang di bidang pendidikan juga harus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Menurut Ibu dan Bapak guru, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik terus berkembang bersama-sama murid? Kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik. Apa itu kurikulum dan bagaimana keterkaitannya dengan pembelajaran? Nah, sejatinya kurikulum itu sebenarnya sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum tersebut sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid. Nyatanya lebih dari sekadar itu, kurikulum itu kompleks dan multidimensi, belum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai di akhir. Pengalaman belajar murid, kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Russ Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Creation mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode, atau cara dan evaluasi. Umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian: tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan pandukan asesmen. Komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan, mulai dari kompetensi apa yang dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka kemerdekaan murid dalam belajar itu termasuk jantung dari pengembangan kurikulum. Lalu apa sih peran dan fungsi kurikulum? Jadi salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional, kurikulum itu berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar. Mengenai peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam rangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa ini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial murid-murid kita yang beragam. Suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Ibu dan Bapak guru sesuai peran kita sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Kita harus tahu bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Disinilah peran kita sebagai pemilik dan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Kita harus melakukan anda kasih tahu sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, begitupun dengan pembelajarannya. Kitalah yang lebih mengetahui kebutuhan murid-murid kita, kompetensi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mewujudkannya. Proyeksi pendidikan 20-30 yang dilakukan oleh OECD mengarahkan bahwa kompetensi tidak hanya fokus pada kognitif sikap, psikomotor, tetapi itu juga ada value untuk nilai yang melengkapi kompetensi mulut. Saat ini kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid ini untuk membangun kompetensi transformatif. Dengan siklus belajar antisipasi, aksi refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat, tolong ngasih pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna bukan banyaknya materi atau konteks yang didapatkan murid, melainkan konten materi yang esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Nah, itu saja rangkuman dari saya. Tutup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.